Restorasi Meiji. Restorasi Meiji diambil dari nama seorang kaisar Jepang, yaitu Kaisar Meiji. Beliau ini adalah orang yang mampu membawa Jepang menjadi negara maju. Kita akan menggali lebih dalam kok bisa ya Kaisar Meiji ini bisa membawa perubahan besar di negara Jepang. Apakah sebelum adanya Restorasi Meiji ini Jepang adalah negara kuno atau bagaimana? Nah, di Jepang sendiri sebenarnya ada dua penguasa. Yang pertama itu adalah kaisar dan yang kedua adalah shogun. Nah, shogun ini adalah para prajurit. Nah, dikarenakan ada dua penguasa, kira-kira bagaimana cara membaginya? Menjalankan kebijakan Shokoku. Kaisar sebagai simbol negara, sedangkan shogun sebagai yang menjalankan pemerintahan. Nah, ini diawali dengan ketika shogun memerintah di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa pada tahun 1639 sampai dengan 1854. Menjalankan kebijakan Shokoku atau isolasi. Jadi kebijakannya itu adalah orang Jepang tidak boleh ke luar negeri atau orang luar negeri tidak boleh ke Jepang. Tetapi tidak semua, ada juga beberapa negara yang masih diizinkan untuk menjalin hubungan berupa hubungan ekonomi, misal seperti Tiongkok dan Korea, bahkan Belanda. Negara Eropa satu-satunya yang boleh masuk ke Jepang. Latar belakang kebijakan Shokoku. Kaum Ronin itu adalah kaum samurai tak bertuan. Artinya mereka mau memberontak Tokugawa dikarenakan Tokugawa ini melakukan pembangunan istana yang megah dan juga memberikan pajak yang tinggi terhadap masyarakat. Pada akhirnya, Tokugawa melakukan pemberantasan sekitar 125.000 orang yang tewas di dalam perang tersebut. Sebelumnya, di mana memang shogun ini bisa sering-sering diganti, tetapi di masa Tokugawa ini berhasil menjalankan pemerintahan lebih daripada 200 tahun. Tetapi untuk menjalankannya ini, Shogun Tokugawa sangat-sangat ketat kepada masyarakatnya. Bahkan yang ketahuan melanggar atau keluar negeri bisa dihukum mati. Akhir dari kebijakan Shokoku. Waktu itu Jepang tidak sadar bahwasanya di Amerika dan Eropa sudah terjadi yang namanya revolusi industri. Amerika dan Jepang sudah sangat-sangat maju baik dalam perekonomian juga dalam segi militernya. Sehingga ketika mereka masuk ke Jepang dengan mudah mengalahkan Jepang dengan senjata yang sangat-sangat canggih. Sedangkan Jepang waktu itu hanya mengandalkan katana atau pedangnya itu dengan cara perlawanan secara tradisional. Karena Jepang ini berhasil dikalahkan oleh Amerika, Amerika memaksa Jepang menandatangani yang namanya Konvensi Kanagawa, di mana Jepang harus bersedia membuka pelabuhan-pelabuhannya untuk aktivitas perdagangan dan untuk aktivitas masuknya kapal-kapal asing ke Jepang. Berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa. Pada akhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa berakhir dan diambil alih langsung oleh seorang kaisar bernama Kaisar Komal. Tetapi kemajuan Jepang mulai tampak ketika kekuasaan di Jepang oleh Kaisar Meiji. Pada tahun 1871, Kaisar Meiji menjalankan misi Iwakura, yaitu menjalankan diplomatik dengan Amerika Serikat, menegosiasi perjanjian-perjanjian, dan mengumpulkan informasi tentang sistem sosial dan ekonomi bangsa Barat. Penjelasan bidang perindustrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang perindustrian. Bidang perindustrian adalah unsur pelaksanaan perencanaan pembangunan industri, pemberian rekomendasi, perizinan sistem informasi, industri nasional dan energi yang baru diterbarukan. Ciri dan contoh bidang industri yaitu memiliki modal besar yang dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham tenaga kerja yang harus memiliki keterampilan khusus dan pimpinan perusahaan dipilih melalui uji kemampuan dan kelayakan. Misalnya, industri tekstil, industri mobil, industri besi baja, dan masih banyak lainnya. Ciri-ciri dari perindustrian adalah tersedianya bahan mentah sebagai bahan dasar dari sumber tenaga,
Kedua, tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan profesional untuk bekerja mengelola sumber daya alam yang ada. Dan yang ketiga, tersedianya modal dan transportasi yang baik untuk kelangsungan perindustrian. Nah, bidang industri pun memiliki tenaga kerja 20 orang sampai 99 orang. Salah satu contohnya yaitu industri sandal maupun industri sepatu.